Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa zidna ilman. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini, ya, pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir kembali di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah rahimakumullah, yang pada kesempatan ini kita masuk ke ayat 246 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Alam tara, apakah kamu tidak melihat, ilal mala'i, kepada para pembesar ataupun kepada para pemuka-pemuka min Bani Israila, dari orang Bani Israel, min ba'di Musa, setelah Nabi Musa. Idza qalu, yaitu ketika mereka mengatakan, yaitu ketika para pembesar itu berkata linabiyyin, kepada nabi lahum, ya, nabi-nabi berkata kepada nabi mereka itu, ib'ats lana malikan, angkatlah lana, untuk kami, malikan, seorang raja. Ya. Yang penjelasannya adalah alam tukhbir ya ashrafal khalqi an qissati ru'asa'i min bani Israila min ba'di wafati Musa. Alam tukhbir, apakah kamu itu tukhbir, tidak mengabarkan, ya ashrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia,
Itu Nabi Muhammad SAW. Mengenai apa? Yaitu an-qissati ru'asa. Itu mengenai kisah ru'asa para pemuka ataupun para pemimpin min Bani Israil, dari kalangan Bani Israil min ba'di Musa, setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Apa? Itu ketika para pembesar dari Bani Israil itu berkata kepada nabi mereka. Qalu, mereka mengatakan li nabiyillahum, itu kepada nabi mereka. Siapakah yang dimaksud dengan nabi mereka? Nah, ini adalah apa nama itu? Karena mimba di Musa ini ada terjadi setelah Nabi Musa alaihissalam. Maka di kalangan para ahli tafsir memang terjadi perbedaan pendapat siapakah yang dimaksud dengan nabi mereka di dalam ayat ini. Ya, walaupun mungkin diceritakan di sini. Nabi mereka itu namanya adalah Samuel, atau biasanya disebut dengan Samuel. Samuel. Nah, jadi menurut sebagian itu namanya ada Samuel. Kama qalahu Wahb bin Munabbih. Sebagaimana itu dikatakan oleh Wahab bin Al-Munabbih. Atau ada yang mengatakan bahwasanya bukan Samuel tetapi ada Sam'un. Namanya ada nabinya Nabi Sam. Au Yusha bin Nun, atau pula ada yang berpendapat bahwa namanya itu ada Yusha bin Nun. Kama qalahu Qatadah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatadah. Au Hizqil, atau ada juga yang menyebut namanya nabi itu ada Nabi Hizqil. Kama hakahu Al-Kirmani, sebagaimana diceritakan oleh Al-Kirmani. Au Ismail, ataupun namanya itu ada Ismail bin Halaf dan seterusnya. Nah, karena oleh Allah Subhanahu wa taala memang tidak disebutkan siapakah yang dimaksud dengan nabi di sini. Yang jelas ada nabi dari kalangan Bani Israil. Maka tadi ada yang mengatakan itu ada Samuel, Sam'un, Hizqil atau Yusha bin Nun dan seterusnya. Ya. Yang dalam kisah di sini disebutkan itu wasmu ummi Hasanah, dan ibu daripada dan nama ibunya itu adalah Hasanah. Kama qalahu Mujahidun, sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid. Nah, yang kemudian oleh Imam Nawawi itu diceritakan terkait dengan kronologis permintaan para pemuka ataupun para pemimpin Bani Israil kepada nabi mereka. Apa yang melatar belakanginya? Melatar belakanginya ketika orang Bani Israil itu datang berkata kepada nabinya, ib'ats lana malikan, angkatlah untuk kami ini malikan, seorang raja, penguasa yang akan memimpin mereka. Nah, maka disebutkan wasababu su'ali Bani Israila nabiyahu, dan sebab permintaannya orang Bani Israil kepada nabi mereka itu dzalika annahu lamma mata Musa. Hal itu terjadi ketika Nabi Musa alaihi salam itu wafat, wa adumatil khataya, kemudian dosa-dosa besar itu dilakukan oleh Bani Israil. Kemudian karena mereka ada melakukan dosa besar dan penyimpangan, orang Bani Israil itu banyak melakukan penyimpangan daripada syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Kemudian sallallahu alaihim qauma Jalut, yang kemudian mereka itu dikuasai oleh penguasa diktator ketika itu namanya ada Jalut. Ya, karena mereka sekali lagi ada ketika mereka melakukan pelanggaran, penyimpangan daripada syariat yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dengan melakukan perbuatan dosa besar yang berkuasa kepada mereka itu, akhirnya ada penguasa yang jahat. Nah, karena dikuasai oleh orang jahat yang namanya Jalut, wa kanu yaskununa sahila bahri Rum, mereka itu tinggal sahila bahri Rum, itu ada di pantai laut Romawi. Yang disebutkan pantai laut Romawi itu
adalah baina Misra wa Filistin, itu antara Mesir dan Palestina. Mungkin kalau lihat di peta sekarang itu mungkin itu maksudnya adalah laut tengah itu ya. Kalau lihat petanya dari Mesir ke Palestina, yang laut utaranya kalau tidak salah adalah laut tengah itu. Nah, jadi wilayah kekuasaannya, wilayah tinggalnya orang Bani Israel itu adalah sekitar situ. Nah, yang kemudian dikuasai oleh Jalut itu, wa ghalabu ala katsirin min ardihim wa sabau katsiran min dararihim wa asarru min abna'i mulukihim. Yang mereka lakukan itu wa ghalabu ala katsirin min ardihim, mereka menguasai terhadap tanah-tanah orang Bani Israel. Kemudian wasabau ala dararihim, yang kemudian mereka pun banyak menjadikan keturunan orang Bani Israel itu menjadi budak-budak, dan para anaknya wa asaru min abna'i mulukihim. Kemudian ada pun anak keturunannya para raja di kalangan Bani Israel itu mereka ditawan semuanya. Bahkan di sini disebutkan jumlahnya itu adalah arba'u mi'atin wa arba'ina, itu sekitar 440 gulaman, 440 anak kecil. Wa darabu 'alaihimul jizyah, yang kemudian mereka pun ya Jalut itu menetapkan membebani terhadap orang Bani Israel itu ada al-jizyah, jizyah upetinya, ya, pungutan. Wa akhadhu tauratahum, ya. Kemudian wa akhadhu tauratahum, dan mereka pun ada merampas atau mengambil Taurat yang ada di tengah-tengah orang Bani Israel. Ya, jadi Tauratnya diambil oleh mereka, sehingga mereka tidak lagi memiliki rujukan terkait dengan kehidupan mereka itu. Nah, jamaah rahimakumullah, walam yakun lahum hina idzin nabiyyun yudabbiru amrahum, dan tidak ada ketika itu ya di tengah-tengah Bani Israel walam yakun lahum hina idzin nabiyyun, dan mereka ketika itu tidak memiliki nabi yudabbiru amrahum, yang senantiasa yudabbir itu mengurus mengenai urusan mereka. Ya, kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang bahwasanya orang Bani Israel itu senantiasa perkara urusan kehidupan mereka itu senantiasa dipimpin oleh para nabi. Ya kan, maka disebutkan oleh Rasulullah, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Bahwasanya orang Bani Israel itu dulu tasusuhumul anbiya, senantiasa dipimpin, diurus oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap kali satu nabinya wafat, maka akan digantikan oleh Allah itu dengan nabi yang lainnya. Ya. Nah, begitu. Maka setiap wafat itu begitu. Nah, kejadian ini itu ada tadi disebutkan. Walam yakun lahum hina idzin nabiyyun yudabbiru amrahum. Ya, mereka tidak memiliki nabi yang mengurus mereka itu. Maka wa kana sibtun nubuwati qad halaku. Ya, jadi sibtun nubuwah, adapun anak keturunan dari para nabi itu qad halaku, mereka sudah banyak yang meninggal. Falam yabqa minhum illa imra'atun hublah. Yang kemudian kata Imam Nawawi itu adalah tidak ada yang tersisa dari keturunan para nabi sebelumnya itu kecuali ada imro'atun, kecuali ada seorang perempuan. Hubla, seorang perempuan ini dalam keadaan hamil. Ya. Yang kemudian karena diketahui bahwa ini ada keturunan nabi dalam keadaan hamil, fahabasuha fi baitin, yang kemudian mereka adalah menahannya, ya, untuk atau mengamankannya. Ya, orang Bani Israel yang mengamankan terkait dengan perempuan ini fi baitin, di sebuah rumah. Fawaladat gulaman, yang kemudian si perempuan ini melahirkan. Falamma kabura, maka setelah besar anaknya itu, kafalahu syaikhun min ulama'ihim fi baitil maqdis, lalu mengurusnya ataupun adalah memelihara si anak kecil itu syaikhun min ulama'ihim, seorang orang tua atau syekh dari kalangan ulamanya Bani Israel. Jadi diuruslah si bayi ini fi baitil maqdis, di baitil maqdis. Falamma balagal gulamu, ya, falamma balagal gulam, maka seketika anak itu
sudah balik. Atahu Jibrilu, kemudian malaikat Jibril datang. Faqala lahu, kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, idhhab ila qaumika faballighhum risalata rabbika. Nah sekarang karena sudah balik, maka malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada anak tadi. Maka sekarang ada berangkat, temui kaummu, sampaikanlah risalah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Fa innallaha qad ba'athaka fihim nabiyyan. Sesungguhnya Allah telah mengangkat untuk mereka itu sebagai nabi. Ya. Allah telah mengangkatmu itu tadi yang anak kecil yang dilahirkan oleh seorang perempuan tadi itu adalah mendapatkan wahyu, kemudian diperintahkan untuk mendakwahi kaumnya. Itu tadi orang-orang Bani Israel tadi itu. Tetap kemudian datanglah falamma atahum kadzabuhu. Ketika nabi ini datang kepada mereka, kadzabuhu, mereka mendustakannya. Mereka ada menganggap bohong, klaim daripada orang ini, daripada nabi ini. Yang kemudian waqalu, mereka berkata, istajalta bin nubuwah fa in kunta shadiqan fabayyin lana malikal jaish. Ya, yang kemudian kata orang Bani Israel itu, engkau terlalu terburu-buru bin nubuwati, mengklaim bahwasanya Anda itu ada seorang nabi. Kemudian fa in kunta shadiqan, jika engkau itu ada benar terkait dengan klaim kenabiannya, fabayyin lana malikal jaish, maka jelaskan kepada kami malikal jaish, siapakah yang akan memimpin para tentara itu, pasukan nanti itu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, itu adalah kisah singkat. Ya, kisah singkat terkait dengan tadi itu ada sebab pertanyaan atau permintaan daripada orang Bani Israel kepada nabi mereka itu. Apa permintaan mereka itu? Ib'as lana malikan. Nah, yang kemudian kepada nabi yang tadi sudah datang, ya, setelah datang mendakwahi kepada pemuka Bani Israel tadi itu, yang kemudian permintaan itu apa? Itu adalah sekarang bayyin lana malikan, siapakah yang akan memimpin kita, memimpin pasukan kita untuk melawan ya tadi penguasa yang zalim itu. Dalam rangka apa? Itu malikan itu nuqatil, kita akan berperang. Penguasa yang akan memimpin kita untuk nuqatil, berperang. Bi amrihi aduwan, mengikuti perintahnya melawan musuh-musuh kita. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Orang Bani Israel ngomongnya begitu kepada nabi mereka itu. Berperang untuk melawan musuhnya di jalan Allah. Ai fi ta'atillahi, itu di dalam ketaatan kepada Allah. Wa innama kana salahu amri Bani Israila bil ijtima'i alal muluki wa bi ta'atil muluki anbiya. Itu bahwasanya kana salahu amri Bani Israila bil ijtima'i alal muluk, bahwasanya urusan Bani Israel itu akan beres, ya akan bagus ketika bil ijtima'i alal muluk, ketika dia itu berada ijtima, itu maksudnya ada berkumpul, berada dalam satu komando al-muluki, penguasanya. Wa bi ta'atil muluki, dan ketaatannya al-muluk, ketaatannya para raja ini. Ya, jadi kalau rakyatnya dipimpin kemudian raja, kemudian ketika rajanya pun ini akan beres urusannya, bi ta'ati al-muluki anbiya'ah. Itu ketika mereka pun ada taat kepada para nabinya. Ya. Fakana al-malik huwa alladhi yasiru bil jum, wan nabi huwa alladhi yuqimu amrahu wa yushiru alaihi bi rusdihi. Yang kemudian raja ini yang akan yasiru bil jam, akan berjalan, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban yang ngurusin orang Bani Israel, kemudian sedangkan nabinya yuqimu amrahu wa yushiru alaihi birusdi, sedangkan nabinya itu sudah melaksanakan perintah Allah, kemudian memberikan nasihat-nasihat kepada para penguasanya ketika itu. Yang kemudian jamaah rahimakumullah, oleh nabi tadi ditanya oleh orang Bani Israel tadi, ya, karena mereka tadi sudah meminta seperti itu,
Kemudian nabinya bertanya kepada mereka, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatil. Ya. Hal asaitum in kutiba alaikumul qital. Ya, bisa jadi gitu. Bisa jadi kalian itu in kutiba alaikumul qital, jika kalian itu diwajibkan atas kalian itu berperang, alla tuqatilu, kemudian kalian itu tidak mau berperang. Jadi mereka meminta untuk dipimpin kemudian untuk berperang melawan musuhnya, mengalahkan musuhnya. Kemudian ditanya oleh nabinya tadi, apakah betul gitu? Kalau itu betul, kalau betul in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, bahkan kalian itu memungkinkan saja tidak mau berperang ketika diwajibkan oleh Allah untuk kalian itu berperang. Qala nabiyuhum, yang kemudian nabi mereka berkata, hal qarabtum alla tuqatilu aduwakum in furidu alaikum adzalikal malik. Apakah betul ya, jika telah dekat kalian itu akan memerangi terhadap musuh kalian jika diwajibkan perang atas kalian, ma'adzalikal muluk atau ma'adzalikal malik, kalian mau berperang bersama raja tersebut? Apakah betul mau gitu seperti itu kalau betul diwajibkan oleh Allah? Kemudian orang Bani Israel dengan pedeknya mereka mengatakan, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Apa yang menjadi alasan kami gitu? Wa ma lana alla nuqatila, apa yang menjadi alasan kami untuk tidak berperang fi sabilillah, di jalan Allah? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, padahal kami itu telah diusir ya. Kami itu telah diusir min diyarina, dari kampung halaman kami, wa abnaina, dan anak-anak kami pun telah diusir. Yang dijelaskan oleh Imam itu ada ayyu syai'in thabata lana fi tarkil qital alladzi fi ta'atillahi, ya. Perkara apa? Ya, perkara apa yang menjadikan kita itu adalah perkara apa yang menjadikan kita itu alasannya adalah sampai meninggalkan apa yang diwajibkan itu. Ya, padahal alladzi fi ta'atillah, berperang ini dalam rangka ketaatan kepada Allah. Wal halu annahu qad ab'ada ba'duna minal manazil wal aulad, sedangkan keadaan sebagian kami ini telah meninggalkan rumah-rumah, sebagian kami pun ada sudah meninggalkan anak keturunannya. Wal qailuna linabiyihim bima dzakara atau bima dzukira, wal qailuna linabiyyin, dan orang yang mengatakan terhadap nabi ini dengan apa yang telah disebutkan tadi, kanu fi diyarihim, ini ada orang Bani Israel yang masih tetap bertahan di kampung halamannya tadi itu. Ya, orang Bani Israel yang tetap bertahan, yang kemudian tadi bertemu dengan nabi itu. Ya, karena orang Bani Israel meminta kepada nabinya seperti itu, yang kemudian fasa'alallahu ta'ala dzalikan nabi, yang kemudian nabi tersebut meminta kepada Allah, ya, fa'aujaba alaihimul qital wa ayyana lahum malikan liyuqatila bihim, ya, yang kemudian Allah telah mewajibkan akhirnya kepada orang Bani Israel untuk berperang. Wa ayyana lahum malikan, yang kemudian Allah pun telah menetapkan bagi mereka malikan, seorang raja, liyuqatila bihim, untuk berperang, memimpin berperang melawan Jalut, ya, bihim, dengan mereka itu. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, yang kemudian tadi itu Allah mengabulkan, ya, mengabulkan permintaan mereka. Itu Allah kemudian mengangkat seseorang menjadi raja yang akan memimpin mereka melawan penjajahnya, mungkin bahasa sekarang, penjajah mereka ketika itu. Tetapi apa yang terjadi ketika diwajibkan oleh Allah terkait dengan perang? Apa yang terjadi ketika Allah telah menetapkan siapakah yang akan memimpin mereka? Falamma kutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan kepada mereka al-qitalu, perang itu, tawallau, ternyata mereka adalah berpaling. A'radu an qitali aduwihim, mereka adalah berpaling, mereka jauh menghindar an qitali aduwihim, untuk berperang melawan musuh mereka itu. Kenapa?
lamma syahadu kathratal aduwi wa syauqatihi, ketika mereka menyaksikan ternyata jumlah musuhnya itu ada lebih banyak, wa syauqatihi, dan persenjataannya pun lebih lengkap dibandingkan mereka itu. Takut ternyata orang Bani Israel tadi setelah meminta kepada Allah seperti itu. Illa qalilan minhum, kecuali kata Allah itu illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja orang Bani Israel itu yang bertahan, yang mereka sabar untuk menghadapi musuh tadi itu, menghadapi penjajah mereka itu. Illa qalilan minhum, ya, yaitu jumlahnya adalah salasa mi'atin wa salasata asyar ala adadi ahli badrin. Jumlahnya itu adalah 313. Sama jumlahnya kata Imam Nawawi itu ala adadi ahli badrin. Jumlahnya hanya 313 seperti jumlahnya pasukan perang Badar. Ya. Jadi yang bertahan itu ada 313 orang untuk menghadapi kekuatan penjajah tadi itu. Ya. Orang Bani Israil betul. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui bidzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Ya, jadi di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu alimum bidzalimin. Allah tahu terhadap orang-orang yang zalim. Siapakah orang-orang yang zalim itu? Yang tadi huwa alimun biman dzalama nafsahu hina khalafa rabbahu walam yafi bima qabla min rabbih, yaitu orang yang zalim terhadap dirinya. Siapakah orang yang zalim terhadap dirinya? Yaitu ada khalafa rabbahu, kemudian dia itu ada mengadakan perjanjian dengan Rabbnya. Itu ketika mereka meminta untuk diwajibkan, diperintahkan oleh Allah, diwajibkan, kemudian dipilihkan seorang pemimpin. Kemudian ketika dikabulkan ternyata adalah walam yafi bima qabla, tetapi dia tidak memenuhi terhadap janji yang telah disampaikannya. Min rabbihi, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tadi itu, ya, yang mungkin pada seperti hanya kenyataannya mereka tidak melakukan apa-apa. Kedzalimannya itu apa? Itu ada tidak memenuhi terhadap janji yang telah mereka ikrarkan. Permintaan yang mereka telah sampaikan kepada Allah melalui nabi mereka, tetapi mereka tidak mau melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, gitu. Kalau dalam ini ada gambaran terkait dengan yang menimpa orang Bani Israil. Kalau dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwasanya ketika Nabi Musa alaihi salam wafat, kemudian digantikan oleh para nabi sampai sekian ratus tahun, orang-orang Bani Israil yang soleh itu mereka senantiasa berpegang teguh terhadap ajarannya Taurat, ya. Ketika Taurat sampai terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh mereka, ya. Ketika penyimpangan itu terjadi, mulailah orang-orang kafir itu adalah menguasai dan menjajah mereka itu. Akhirnya mereka tidaklah berdaya menghadapi kekuatan-kekuatan orang kafir tadi. Yang kemudian jamaah rahimakumullah, nabi mereka itu berkata kepada mereka itu, kepada orang-orang Bani Israil, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum, wa qala lahum, dan berkata kepada mereka nabiyuhum, nabi mereka, apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atha lakum, Allah telah mengangkat untuk kalian. Itu li ajli su'alikum, karena permintaan kalian. Itu siapa? Allah telah mengangkat Toluta, itu Tolut malikan. Tolut itu adalah menjadi raja.